Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah serius menangani permasalahan isu kelapa sawit Indonesia saat ini. Komisi 4 berharap permasalahan yang dialami petani kelapa sawit dan perusahaan pengembang kelapa sawit dapat memperoleh solusi yang tepat. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terus dorong arsip dan museum DPR RI sebagai tempat pengelolaan dan penyimpanan dokumen dan warisan sejarah yang mampu merepresentasikan sejarah perjalanan dan perjuangan parlemen Indonesia. DPR RI berharap pemerintah Provinsi Lampung dan pihak terkait dapat bersinergi dengan baik mempersiapkan arus mudik dan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Medi sehat? Alhamdulillah sehat. Enggak lagi patah hati? Enggak. Oh, soalnya hari ini kayaknya banyak sekali kalau misalnya dengerin radio, dengar juga beberapa teman-teman sedang ngobrol-ngobrol di pagi hari, semuanya lagi putus cinta, lagi patah hati. Putus cinta. Kalau lagi menarik, banyak yang mengatakan bahwa memilih satu di antara dua ini bingung. Nah, dengan satu. Hati-hati nggak boleh dong, ya? masa memilih satu di antara dua kan sih? Untuk memilih itu untuk bukan patah hati, itu mah bingung. Menentukan siapa yang mau masuk ke jenjang pernikahan ini biasanya bingung. Satu di antara dua ini bingung. Ini buat para yang masih single untuk bisa menuju ke jenjang pernikahan, harus bisa memilih mana sih sebenarnya yang harus dipilih antara satu dan dua. Kalau mungkin perlu sholat istikharah, memilih dulu. Nah ini dia nih. Kalau misalnya saya pemirsa pada pagi hari ini selain mendengarkan untuk masalah perbincangan atau obrolan-obrolan pagi yang ringan seperti itu, nah kemudian juga saya melihat ada beberapa informasi yang sangat penting sekali yang berkaitan juga misalnya dengan SEA Games, di mana kalau misalnya kita lihat posisi Indonesia masih masuk 3 besar. Selamat. Walaupun masih tuan rumah Filipina yang masih pemimpin. Sangat jauh sekali soalnya perbedaannya. Jadi 12 emas sudah diambil atau direbut perolehannya oleh Indonesia. Tapi hati-hati nanti bisa direbut sama Malaysia, soalnya kedudukannya sama-sama 12 emas. Kalau Pak Jokowi kemarin meminta untuk bisa masuk 2 besar minimal ke peringkat kedua, ini mudah-mudahan benar-benar bisa posisi juara 1 sih maunya ya. Terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Tuan rumah sudah mengumpulkan 47 emas. Tetap kita kasih support yang besar untuk para atlet kita yang sedang berlaga di SEA Games ya. Mudah-mudahan tetap bisa terus mendulang emas atau beberapa medali di sana. Semangat, tetap semangat ya. Amin. Di pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan keseriusan pemerintah menangani kelapa sawit. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menyayangkan bahwa rapor merah yang diberikan BPK untuk korporasi perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Darori menjelaskan bahwa banyak perusahaan-perusahaan industri kelapa sawit belum melaksanakan kewajiban plasma seperti seharusnya. Berikut berita selengkapnya. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah serius menangani permasalahan isu kelapa sawit Indonesia saat ini. Komisi 4 berharap permasalahan yang dialami petani kelapa sawit dan perusahaan pengembang kelapa sawit dapat memperoleh solusi yang tepat. Dalam rapat kerjasama dengan Dirjen Perkebunan, Gapki, serta Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia dan juga Ketua Umum Asosiasi Plasma PIR Indonesia, Komisi 4 DPR RI meminta agar semua pihak serius menangani permasalahan kelapa sawit. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menyayangkan adanya rapot merah yang diberikan BPK untuk korporasi perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Darori menjelaskan banyak perusahaan industri kelapa sawit belum melaksanakan kewajiban plasma seperti seharusnya. Hampir 80% perusahaan belum melaksanakan plasma. Itu adalah kewajiban untuk rakyat gitu ya. Yang kedua juga diketemukan adanya kebun sawit rakyat dan kebun sawit swasta sebagian besar ada di kawasan hutan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto berpendapat pemerintah membentuk wilayah plasma untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Bambang Purwanto menyayangkan pemerintah yang lengah dalam melakukan pengawasan. Plasma sawit ini sebenarnya dirancang oleh pemerintah
itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani, namun pada kenyataannya masih belum adanya keseimbangan. Karena ada lembaga yang antara koperasi dengan perusahaan ini harusnya dibentuk, ini tidak dibentuk. Nadia dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR Bambang Purwanto berpendapat bahwa pemerintah membentuk wilayah plasma untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Bambang Purwanto juga menyayangkan pemerintah yang lengah dalam melakukan pengawasan. Tapi kalau misalnya memang dilihat ya untuk masalah sawit di Indonesia ini kan masih sedang mengalami penurunan kan yang sangat drastis sekali. Beberapa negara juga sudah tidak menggunakan sawit yang berasal dari Indonesia. Ini juga salah satu PR besar nanti untuk pemerintah ke depannya bagaimana supaya bisa kembali lagi nih untuk masalah kelapa sawit ataupun hasil kelapa sawit dari Indonesia ini juga masih bisa dipergunakan di beberapa negara lainnya. Ya, memang kalau kemarin sempat diboikot lah, artinya untuk tidak membeli sawit dari Indonesia. Ya. Tapi kemarin juga pemerintah sedikit tegas juga bahwa harus dibalas juga untuk tidak atau membatalkan direvisi ulang untuk pembelian masalah Airbus, masalah alutsista di sana. Jadi sama-sama artinya kita juga harus punya sikap untuk seperti itu ya. Setuju. Setuju ya. Di berita kedua terkait dengan arsip dan museum, DPR harus representasikan sejarah Parlemen Indonesia. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Agung Budi Santoso mengatakan BURT DPR akan mendorong terus pengembangan Armus DPR agar menjadi semakin baik dan mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Agung juga menyoroti tempat penyimpanan arsip yang belum terintegrasi dalam satu tempat penyimpanan. Agung juga berharap ke depan harus ada satu wadah penyimpanan arsip yang layak dan terintegrasi. Berikut berita selengkapnya. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terus dorong arsip dan museum DPR RI sebagai tempat pengelolaan dan penyimpanan dokumen dan warisan sejarah yang mampu merepresentasikan sejarah perjalanan dan perjuangan Parlemen Indonesia. Ditemui di saat peluncuran Museum Digital tahap pertama di Gedung Nusantara DPR RI belum lama ini, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan BURT DPR RI akan mendorong terus pengembangan Armus DPR RI agar menjadi semakin baik dan mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita penuhi, apa yang harus kita dorong agar Armus ini betul-betul menjadi bagian dari sejarah perjalanan panjang Parlemen Indonesia. Artinya juga perjalanan panjang bangsa Indonesia. Itu, Pak. Anggota Komisi 6 DPR RI yang juga Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supatma Rudana, mengapresiasi sinergi yang baik antara Setjen DPR RI, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, dan bagian arsip dan museum DPR RI untuk terus mengembangkan Armus DPR RI. Menurutnya, digitalisasi arsip dan museum penting untuk mendorong pelestarian warisan sejarah parlemen. Ke depan harapannya adalah kita harus mampu menarasikan segala warisan dan kemuliaan bangsa ini kepada semua anak-anak bangsa agar mereka bangga mengenai perjalanan bangsanya dan akhirnya juga kita menampilkan sejarah ini kepada dunia bahwa Indonesia begitu mulia, begitu besar. Ayu dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 yang juga Ketua Asosiasi Museum Indonesia Putu Supatma Rudana mengapresiasi sinergi yang baik antara Setjen DPR RI, BURT, dan bagian arsip dan museum DPR yang terus mengembangkan Armus DPR. Menurutnya, digitalisasi arsip dan museum penting untuk mendorong pelestarian warisan sejarah parlemen yang mempresentasikan dinamika tugas dan fungsi DPR dalam melakukan perjuangan dan diplomasinya sejak kemerdekaan hingga sekarang. Iya dong, yang namanya sejarah itu tidak boleh dilupakan. Kalaupun misalnya sejarah ada yang kita belum tahu, perlu juga dicari tahu. Kalau misalnya memang sekarang udah zamannya digitalisasi dan kemudian juga DPR RI juga bagian arsip dan museumnya juga sudah membuat sedemikian rupa bagaimana juga untuk masalah kenyamanan pada saat kita masuk ke museum di DPR RI, begitupun juga mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan sejarah parlemen di Indonesia. Jadi sepertinya memang kita semua harus ke museum DPR RI untuk mendapatkan banyak informasi ataupun sejarah yang memang mungkin saja belum kita ketahui. Ya, kalau Bung Karno mengatakan jas merah. Jadi jangan lupakan sejarah, ini penting sekali. Jadi perlu untuk bisa mengerti bagaimana sejarah parlemen di Indonesia, bagaimana harus berkunjung ke parlemen yang sekarang sudah mulai bagus, mulai lengkap isi-isinya. Penting ya. Apalagi hampir
setiap hari kan banyak sekali, baik itu mahasiswa, kemudian juga masyarakat, adik-adik sekolah dari SMA, SMP, SD, ini juga datang ke gedung DPR RI untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan sejarah dari DPR RI. Penting sekali. Di berita ketiga terkait dengan Ketua DPR RI pantau persiapan Natal di Provinsi Lampung. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Lampung merupakan provinsi yang strategis karena menjadi gerbang pintu masuk dan keluar Pulau Sumatera. Untuk itu, Ketua DPR meminta pemerintah Provinsi Lampung beserta pihak terkait agar bersinergi dalam mempersiapkan arus mudik jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020. Berikut berita selengkapnya. DPR RI berharap pemerintah Provinsi Lampung dan pihak terkait dapat bersinergi dengan baik mempersiapkan arus mudik dan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru. Disambut oleh Gubernur Lampung dan Forkompinda Provinsi Lampung, Ketua DPR RI melakukan kunjungan kerja terkait persiapan menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru 2020. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Lampung merupakan provinsi yang strategis karena menjadi gerbang pintu keluar masuk Pulau Sumatera. Untuk itu, Ketua DPR RI meminta pemerintah Provinsi Lampung beserta pihak terkait agar bersinergi dalam mempersiapkan arus mudik jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020. Puan pun berharap pemerintah provinsi bersinergi dengan Forkompinda, terutama dengan TNI Polri, dalam menjaga keamanan serta situasi agar tetap kondusif. Dan tentu saja menjadi satu tanggung jawab dari DPR untuk melihat secara langsung ke daerah apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur dan Forkompindanya terkait dengan program-program yang kemarin sudah dilakukan dan akan dilakukan. Puan Maharani pun menyoroti tentang pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan bagi para masyarakat yang ingin melakukan liburan maupun perjalanan mudik. Puan Maharani meminta agar infrastruktur yang sudah dibangun bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ke depannya. Yang penting ya itu bahwa harus ada sinergi. Kalau sudah ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tugas DPR adalah untuk mengawasi apakah pembangunan itu memang berjalan dan bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Lampung. Dari Provinsi Lampung, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. DPR menyoroti tentang pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan bagi para masyarakat yang ingin melakukan liburan maupun perjalanan mudik. Puan Maharani meminta agar infrastruktur yang sudah dibangun bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat ke depannya. Ya, dengan kalau misalnya melihat juga janji dari Pak Jokowi di periode pertamanya bahwa akan lebih fokus kepada infrastruktur. Nah, kita kan juga berharap ya di periode yang kedua kali ini memang nantinya juga Presiden Joko Widodo benar-benar sudah akan menuntaskan seluruh janjinya yang berkaitan dengan infrastruktur, sarana dan prasarana, yang berkaitan juga dengan akses bagaimana untuk mencapai ke beberapa daerah dengan cepat, dengan mudah, dan tidak ada banyak hambatan apabila menggunakan jalan darat, ya kan? Ya. Jadinya kalau misalnya untuk masalah kita mau berlibur, kita mau lebaran, kita mau Natalan ataupun misal tahun baru, nggak ada masalah. Kalau misalnya tidak naik pesawat, kita bisa naik mobil atau jalan darat lainnya. Luar biasa ya kalau biasanya yang mengunjungi infrastruktur terkait masalah persiapan arus mudik, masalah Natal dan Tahun Baru, ini Ketua DPR langsung datang ke sana. Itu namanya jadinya kan terlihat ya bahwa Ketua DPR itu langsung terjun ke lapangan, akan melihat langsung ya, secara langsung tidak sesuai dengan banyak-banyak laporan mungkin masuk habis ya, jadi langsung ke lapangan melihat. Puan langsung misalnya ke Jawa Tengah, misalnya tol Cipali, mungkin nanti Cipularang ditinjau juga, satu-satu mungkin. Satu-satu semuanya, kan nggak mungkin Lampung aja kan. Kalau Lampung kan memang sudah akhirnya harus dilihat langsung kan, kalau Cipali kan sudah banyak dipergunakan masyarakat secara luas, apalagi sudah ketahuan beberapa kali kan dipakai untuk lebaran. Ya. Makin oke. Dan pemirsa, 3 informasi yang berkaitan pada pagi hari ini sudah kami hadirkan. Kami harus jeda nih ya, karena kami akan hadir ke hadapan Anda dengan beberapa surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya.
Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Ya pemirsa, pada pagi hari ini sudah ada dua surat kabar yang terbit dan sudah ada diletakkan di meja kami. Nah ini yang memang berkaitan dengan salah satu mutu pendidikan Indonesia. Mutu pendidikannya ini dikaitkan dengan apa? Gurunya, pelajarannya, atau bahkan pelajarnya. Nah kira-kira yang mana? Ini di Koran Tempo memang diangkat pada pagi hari ini masalah mutu pelajar Indonesia. Nanti dulu. Nanti kita akan bahas dan kami masuk dalam headline surat kabar. Jadi Koran Tempo, mutu pelajar Indonesia turun. Mutu pelajar Indonesia turun berdasarkan hasil program penilaian pelajar internasional atau PISA. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 77 negara. Padahal 3 tahun lalu Indonesia menempati posisi 63 dari 71 negara. PISA dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan kondisi tersebut harus diketahui masyarakat, terutama para pemangku kebijakan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah ini terbukti kan dari peringkat 63 dari 77 negara, kemudian ada penurunan sampai peringkat ke-72 dari 77 negara. Nah ini kalau misalnya dilihat turunnya sangat drastis sekali. Berarti memang benar-benar mutu pelajar Indonesia ini sangat turun sekali. Mana yang lebih salah atau misalnya cari dan benarnya ini kan juga nggak ada ujungnya. Tapi memang harus buru-buru untuk dibenahin. Jangan dikejar masuk ke posisi 77, jadi nanti terakhir ya. Halo, jangan deh. Jangan sampai dikejar ke 77, kan bukannya naik. Terus. Ini tapi kalau Pak Nadiem tadi mengatakan bahwa ini harus diketahui para pemangku kebijakan. Nah, Pak Nadiem kan menteri. Nah, itu dia. Dari statement yang beliau utarakan atau keluarkan, justru kalau misalnya ini harusnya dari pemangku kebijakan. Ya, setidaknya beliau membicarakan masalah dirinya sendiri ya. Hello Pak Nadiem, ya kan? Harusnya Pak Nadiem dong punya gebrakan yang luar biasa. Jangan bicara bahwa ini harus diketahui ke pemangku kebijakan dulu ya. Kurang ya? Berarti maksudnya menegur diri sendiri kali ya. Saya akan bacakan di Pikiran Rakyat pada hari ini mengangkat nasib KPK di tangan Mahkamah Konstitusi. Tak kurang dari 3 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi turun gunung untuk menghantarkan langsung permohonan uji formal Undang-Undang KPK yang baru ke Mahkamah Konstitusi pada 20 November lalu. Selain mereka, terdapat 2 mantan pimpinan KPK beserta tokoh anti korupsi lainnya. Langkah ini akhirnya diambil sesuai dengan atraksi Presiden Joko Widodo yang terbukti ingkar janji perihal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu KPK. Ini apakah dikaitkan juga kalau misalnya saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya pimpinan KPK yang baru itu memang akan dilantik di bulan ini. Maksudnya sudah resmi akan berganti kepada yang baru. Nah kok tiba-tiba langsung saja ada lagi untuk masalah mengusung, untuk masalah bagaimana melihat undang-undang KPK yang baru. Walaupun katanya ada ingkar janji. Nah ini nantinya kita akan lihat apa benar-benar Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang terbaik untuk masalah undang-undang KPK yang baru. Ya, Pak Jokowi kalah sama Merpati ya. Merpati tak pernah ingkar janji. Ya. Jadi ditunggu ya, apakah memang nanti dari hasil Mahkamah Konstitusi ditolak atau tidak gugatan undang-undang KPK itu sendiri ya. Ya, dan memang ini pimpinan KPK yang lama sudah bertugas 4 tahun kemarin, ini sudah habis masa tugasnya dan kita akan melihat ya bagaimana untuk masalah yang akan dibuat gebrakan-gebrakan terobosan baru yang oleh pimpinan-pimpinan yang baru terpilih. Pemirsa, kami akan jeda kembali, kami hadir ke depan Anda dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Pemirsa, pada pagi hari ini kami membahas masalah yang rugi-rugi. Loh, kok dibahas malah membahas yang rugi-rugi, tidak bahas yang untung-untung ya. Karena kalau misalnya rugi-rugi ini kami kaitkan dengan kondisi ataupun juga hasil evaluasi BUMN di akhir tahun 2019. Di mana juga kalau misalnya dinilai bahwa memang BUMN kita merugi. Merugi. Jadi kalau kemarin Bu Menteri Keuangan juga melakukan rapat misalnya, bagaimana bisa akan mengevaluasi BUMN yang rugi tapi kok tetap mendapatkan PMN. Sebenarnya beberapa sikap dari Menteri BUMN yang baru sekarang, Pak Erick Thohir, itu juga sudah agak terlihat sikap-sikap awalnya. Ya. Nah, untuk masalah merugi ini bagaimana juga nantinya juga Pak Erick akan bikin formula baru untuk bisa mengantisipasi dengan berbagai kendala yang ada. Kalau misalnya kita lihat kan juga untuk jumlah PMN yang begitu besar sehingga ini harus jadi dipertanyakan apakah nanti harus ada suntikan dana lagi. Kalau misalnya pun kita melihat periode 2015 hingga 2019 ini sekitar hampir ataupun misalnya sekitar 65,6 triliun rupiah. Ini bukan jumlah yang sedikit. Ya, di 2016 juga dikucurkan sekitar 51,9 triliun. Ini luar biasa besar loh. Jadi 2015 diberikan PMN, 2016 juga tetap diberikan PMN dengan jumlah 51 triliun, kemudian 2017, ya kan? Walaupun kamu kebayang nggak 2015 rugi, dikasih PMN, tetap rugi 2016, ditambah lagi. Itu dia, jumlah kalau misalnya ditotalkan dari 2015, 2016, 2017, 2018, ini tuh sudah 200 triliun rupiah. Kurang lebih hampir sebanyak itu. Nah, apakah juga memang dengan suntikan dana yang sebegitu besar di era 2015 hingga 2019 ini benar-benar BUMN ini ke depannya masih bisa berdiri tegak? Ya. Atau masih bisa diharapkan, walaupun kalau kita lihat pergantian direksi komisaris ini sudah terlihat ada beberapa nama-nama baru ya. Berkali-kali diganti, tetap berkali-kali yang... Perlu nggak sih kita banggakan dengan BUMN yang terus merugi ini? Perlu dipertahankan nggak sih sebenarnya kalau Pak Jokowi atau pemerintah melihat ini ya? Pertahankan mungkin perlu, cuma mungkin diadakan perampingan kah? Nah, ini yang akan kami hadirkan ke depan Anda dan kami bahas lebih lanjut dengan narasumber kami pada pagi hari ini, pemirsa, mengenai evaluasi BUMN yang masih merugi. Informasi lengkapnya kami berikan dulu dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Evaluasi BUMN rugi. BUMN yang masih rugi sampai tahun 2018 padahal sudah ditambahkan modal dari APBN, sungguh mengecewakan. BUMN ini juga ada yang menjadi korban kebijakan pemerintah seperti Krakatau Steel, Bulog, Pertanian, dan Sanghyang Sri. PT Dokoja, perusahaan ini mengalami kerugian karena beban administrasinya yang cukup besar, yaitu 58% dari pendapatan. Kedua, PT PAL mengalami kerugian akibat dari beban lain-lain yang meningkat 3 kali lipat dan perbedaan kurs yang besar serta beban entitas asosiasi yang bertambah. Ketiga, PT Krakatau Steel. Selain akibat kebijakan impor baja dari Cina yang besar, ditambah lagi beban keuangan selama konstruksi. Keempat, Perum Bulog. Karena adanya kelebihan impor, juga adanya pengurangan pendapatan atas Rastra. Kelima, Sanghyang Sri. Dan keenam, Pertani. Kerugian terjadi akibat inefisiensi bisnis dan perubahan kebijakan pemerintah tentang benih. Ketujuh, PT Dirgantara. Kerugian terjadi akibat pembatalan kontrak dan juga orderan tak sampai target. Padahal 2018 sudah dialokasikan penyertaan modal sebesar 3,6 triliun rupiah. Namun sayangnya tetap rugi. Oleh karena itu DPR mendorong Menteri BUMN untuk melakukan evaluasi.
Miris memang pemirsa, 7 BUMN merugi walaupun sudah disuntik PMN yang begitu besar dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa mau disuntik terus dan merugi terus? Sakit loh kalau disuntik. Ya pemirsa, pada pagi hari ini untuk membahasnya lebih lanjut mengenai evaluasi BUMN yang merugi, sudah hadir bersama kami di sini pengamat ekonomi Bapak Joni Edward yang akan kami ajak untuk berbincang-bincang mengenai kerugian ataupun hasil BUMN yang merugi 7 BUMN pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Kabar baik. Kita bertemu lagi. Iya. Kenapa kalau misalnya kita tuh ketemu selalu ngomongin yang rugi-rugi apa ya? Nggak yang enak-enak, kayak untung-untung. Tapi kali ini yang merugi adalah 7 BUMN terbesar, salah satu terbesar yang di Indonesia. Udah disuntik PMN dari 2015 hingga 2018, bahkan mungkin sampai sekarang. Nah, setidaknya apa yang harus dilakukan dengan menteri yang baru? Ya. Jadi kalau ingin melihat BUMN kita harus lihat big picture-nya. Bahwa tahun ini masih ada 7 BUMN yang merugi. Sebenarnya bukan 7, itu BUMN yang sudah disuntik tapi masih rugi. 7 itu? Ya, tapi sebenarnya jumlah terakhir itu sekitar 11 atau 9 sampai 11. Lebih banyak lagi? Ya, tapi itu udah jauh lebih menurun. Saya punya data di tahun 2016 itu yang rugi 24. 2017 tinggal 12. 2017 tinggal 13. 2018 tinggal 12. Nah, di tahun ini mungkin antara 9 sampai 11 tergantung seberapa success story restructuring yang dilakukan. Tapi yang rugi ini sebenarnya memang menjengkelkan. Makanya Ibu Sri waktu rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, beliau akan mengevaluasi karena memang sudah ditanam penempatan modal negara masih rugi. Nah, itu sebabnya ya ngeri-ngeri sedap juga ke depannya seperti apa nasibnya, karena BUMN itu badan usaha milik negara. Tapi kemarin diplesetin bekas napi bisa untuk bekas napi. Tapi kalau bicara masalah BUMN yang rugi, lagi-lagi disuntik BUMN, lagi-lagi rugi. Harusnya bagaimana sih BUMN yang terus merugi ini? Haruskah ada punishment, misalnya ditutup saja kah, atau misalnya di merger, atau dijual misalnya? Nah, harus gimana mengolah BUMN kalau misalnya sudah berkali-kali disuntik BUMN masih saja merugi? Ya. Kita harus lihat case by case, karena masing-masing BUMN persoalannya beda. Ini yang rugi ini masih ada sektor. Aneka industri ada 9, 7 kan kurang kan. Di aneka industri saja ada 9 yang rugi. Plus di sektor pertanian. Ada Sanghyang Seri, ada PT Pertanian, kemudian juga Bulog itu rugi. Nah, kita bedah satu-satu. Kalau Krakatau Steel itu industri strategis. Pak Soekarno itu mendirikan Krakatau Steel untuk kemajuan industri logam kita. Nah, saya kira dalam kasus Krakatau Steel dia sudah 7 tahun terakhir rugi karena kesalahan kelola di masa lalu di mana sahamnya diperebutkan oleh PASCO. PASCO ini raksasa baja Korea, sehingga ada kesan disengaja rugi sehingga PASCO yang berkuasa di Indonesia. Kenapa? Karena zaman SBY dulu ada yang namanya MP3I untuk program pembangunan infrastruktur. Di masa Presiden Jokowi lebih masif lagi. Jadi kalau punya industri baja maka kita akan berjaya. Nah, persoalannya kita sudah punya baja kok justru seperti ayam mati di lumbung padi. Kita sibuk membangun infrastruktur, bajanya impor dari Cina. Kita mau sibuk membangun infrastruktur, semennya impor dari Cina. Kalau kita perlakukan istimewa BUMN ini, bajanya pakai Krakatau Steel, semennya dari semen Indonesia, saya yakin BUMN ini akan pulih, bahkan leading ya. Tugas negara membuat BUMN leading. Tapi artinya jika misalnya tadi Bapak bicara masalah case to case masalah bagaimana masing-masing BUMN yang rugi. Tapi jika misalnya kita lihat salah satu contoh misalnya Krakatau Steel misalnya sudah disuntik masih rugi. Haruskah melakukan hal yang ekstrim sekalipun misalnya? Ada peran negara salah di sana. Seperti Krakatau Steel, harusnya dia dilibatkan sangat banyak ya di sektor pembangunan infrastruktur. Karena tidak dilibatkan, dia tidak punya likuiditas uang masuk. Di samping juga dia punya utang besar sehingga dia di tahun 2018 rugi sekitar hampir 3 triliun. Utang yang 40 triliun. Nah, dia butuh likuiditas untuk membayar utang, untuk operasional, kemudian juga untuk gaji karyawan. Nah, ketiga ranah ini tidak bisa diservis dengan baik sehingga dia juga harus potong karyawan-karyawan kontrak ya. Nah, ini kenyataan nggak bisa
elakkan karena pemerintah sendiri tidak memprioritaskan. Ada juga kesalahan pemerintah di Bulog. Bulog ini bukan seperti PT, dia perum. Lebih banyak penugasannya daripada sisi bisnisnya. Dia harus borong beras petani di harga sekian. Dia harus jual di harga sekian. Kemudian juga kondisi ini menyebabkan Bulog harus berutang kepada bank, kepada segala macam untuk menjalankan penugasan itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan laba? Karena udah dipantek penjualannya, ditambah lagi beras untuk ini udah numpuk banyak ya tahun lalu untuk kebutuhan beras Prasejahtera, Ranstra. Sekarang Menteri Sosialnya menghentikan program itu. Makanya Pak Kabulok nih marah-marah, gimana kalau dihentikan kami kehilangan penghasilan, sementara udah numpuk stok sedemikian besar, sebagian juga ada utang bank, sehingga ya matilah dia. Ya belum lagi nanti akan ada pemusnahan untuk beberapa yang kualitasnya sudah mulai menurun ya Pak. Itu konsekuensi karena dia sudah lifetime-nya sudah mau selesai. Mau dibuang, mau dijual sebagai pakan ternak, atau mau diapakan. Kemarin ada 20.000 ya, 20.000 ton. Itu bukan jumlah yang sedikit. Tapi artinya Pak, bicara masalah BUMN, bicara masalah keinginan pemerintah untuk bisa memajukan BUMN lebih baik lagi, profit lah minimal karena ini bisnis to bisnis bicaranya. Tapi lagi-lagi harus merugi. Bulog dengan kewenangan yang terbatas, tapi diinginkan untuk terus malah justru merugi. Nah ini apa yang dilihat dari kebijakan pemerintah, terlalu tidak ada koordinasi yang baik atau apa? Sebagian besar sudah bagus, sudah untung. Jadi ada 142 BUMN, laba bersihnya 188 triliun. Nah, tapi ada sisa-sisa ini yang terseok-seok, terkena krisis, dia nggak bisa lari cepat. Sebagian karena kesalahan kebijakan, sebagian karena memang boros, inefisiensi dalam bisnis, sebagian juga penempatan pemerintah di sana diakui sebagai pendapatan, sehingga harus ada pajaknya, harus ada segala macam, sehingga Bulog yang mengalami. Ada juga rugi selisih kurs karena banyak komponen impor, sementara digunakan di dalam negeri, dijual di dalam negeri, dapatnya rupiah, ada spreading risk yang tinggi gitu. Nah itu macam-macam penyebab BUMN rugi. Oleh karena itu kita harus bedah satu-satu yang disebabkan oleh laba selisih kurs itu bisa diefisiensikan dengan memaksimalkan bahan baku dalam negeri. Yang salah kelola, diperbaiki tata kelolanya, ganti manajemen. Jadi case by case-nya beda. Kemudian yang salah kebijakan pemerintah, kebijakannya dibenerin dong. Sebab dia eksis itu karena kebijakan. Kemudian juga ada yang boros, terus ada biaya lain-lainnya tiba-tiba melonjak 3 kali lipat. Nah ini juga bisa dipangkas. Tapi perlu nggak dikasih limit time, misalnya 3 tahun berturut-turut dikasih PMN, tetap merugi, baru misalnya dievaluasi total misalnya. Perlu nggak sih kasih limit time? Sangat perlu, terutama terhadap BUMN yang salah kelola. Itu penting. Kalau udah dikasih satu PMN dia masih rugi, PMN kedua masih rugi, ketiga tutup, nggak ada masalah. Di zaman Pak SBY saya ingat ada satu BUMN yang sudah mati 6 bulan, namanya PT Iglas, untuk produksi gelas, kaca dan sebagainya. Itu bisa dihidupkan kembali kok. Kenapa ini yang sebenarnya bisa punya lifetime juga harus mati gitu. Jadi tergantung itikat aja. Nah, kalau kita ingin seluruh BUMN itu business as usual, tidak ada pengabdian, tidak ada penugasan, saya yakin BUMN akan maju cepat. Gitu. Dia akan lari lebih cepat. Gitu. Tapi karena ada penugasan ini, ya harus dimaklumi seberapa besar penugasannya, sebesar itulah konsekuensi dan risiko kerugian yang bisa ditanggung. Ambil contoh Pertamina. Kalau secara bisnis murni, Pertamina bisa laba bersih sampai 60 triliun. Tapi apa yang terjadi tahun lalu? Dia cuma punya laba bersih 36 triliun. Selisihnya habis buat penugasan. Penugasan apa? Premium nggak boleh naik, solar nggak boleh naik. Yang lain silakan. Sehingga dia harus menanggung kerugian kebijakan pemerintah ini. Nah ini hal-hal seperti ini juga harus dimaklumi. Kalau pemerintah ingin seluruh BUMN laba, lakukan dia untuk bisa mengejar laba itu. Itu aja. Pak Joni, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ya. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka.
Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen, masih bersama Pak Joni Edward. Pak Joni ini agak menarik juga, bicara masalah BUMN untung dan rugi. Tapi bicara masalah kebijakan pemerintah, ada sisi kebijakan politis, ini luar biasa. Nah, pemerintah perlukah ikut campur misalnya secara politis? Kalau tadi Pak Joni mengatakan bahwa dari sisi Pertamina saja sebagai contoh, misalnya bagaimana Pertamina dituntut untuk untung besar tapi tidak memperbolehkan menaikkan premium misalnya. Karena pemerintah kalau menaikkan, otomatis secara politis pemerintah juga akan dihabisi oleh masyarakat misalnya. Nah, harus bagaimana pemerintah untuk mengatasi BUMN? Ikut campurkah sampai sedetail itu misalnya? Saya ingin kasih ilustrasi, di Malaysia itu ada namanya Petronas. 30 tahun lalu Petronas belajar sama Pertamina. Nah, hari ini laba bersih Petronas itu sekitar 189 triliun. Satu BUMN Petronas labanya 189 triliun. Laba bersih seluruh BUMN kita 188 triliun, beda 1 triliun. Artinya apa? Well management. Si Petronas dikelola dengan baik. Dan kalau kita tahu lebih detail lagi, Petronas sudah main di internasional, sudah punya gigi, sudah punya wibawa untuk bersaing di internasional. Karena apa? Proses bisnisnya rasional. Tapi artinya apakah pemerintah di Malaysia ikut terlibat atau cawe-cawe masalah politis seperti itu? Sangat terlibat, tapi keterlibatannya untuk memaksimalkan ini menjadi lebih baik. Nah, di kita itu kurang peduli terhadap membuat kita lebih baik. Bahkan kepentingan yang menonjol. Itu sebabnya ya kita dengar banyak pejabat, banyak jenderal, banyak raja minyak yang bermain di impor itu. Dulu ada Petral, terus diganti yang terbaru ini. Masih menyisakan itu. Nah, ini tugas berat dari Menteri BUMN. Nah, sekarang seberapa berani dia? Kalau saya lihat backgroundnya sebagai pengusaha, mestinya dia berani. Tapi kalau kita lihat, ini mafia sudah mengakar, ngeri-ngeri sedap rupanya. Sebenarnya sikap-sikap awal dari Pak Erick Thohir sudah diperlihatkan sepertinya ke halayak publik, Pak. Tapi kalau misalnya kita melihat optimistik di tahun 2020, which is kan secara kita melihat fullnya para menteri sekarang untuk bisa lebih enak untuk memberikan ataupun misalnya membuat sebuah kebijakan baru, Bapak melihat seperti apa? Saya melihat dia ada tarik ulur lah, karena tidak mudah untuk membereskan Indonesia. Mafia ini sudah berurat, berakar. Contoh misalnya, ada mafia yang menguasai delivery
minyak tanker. Ada sekitar 100 tanker dikuasain. Mau dirubah sistemnya seperti apa, petrol, tetap harus pakai tanker dia. Yang untung dia. Mau diganti lagi ISC, tetap juga pakai dia. Mau pakai seperti apa. Nah ini kan situasi yang sulit. Nah, kalau kita merubah, nggak mau pakai dia, mau pakai kapal siapa? Nggak gampang loh mengumpulkan kapal dalam jumlah waktu yang singkat dengan jumlah yang besar, daya angkutnya bisa terganggu supply demand kita. Nah itu harus tetap secara perlahan tapi pasti. Tapi ada cara yang lebih objektif, yaitu merasionalisasi model bisnisnya. Jadi siapapun punya kapal silakan. Tapi yang titipan-titipan itu juga banyak, lemak-lemak itu banyak. Nah ini juga harus dipangkas. Saya yakin kalau Indonesia dikelola dengan benar, tidak ada lemak-lemak ekonomi, tidak ada titipan, kita sangat sejahtera. Kenapa kita banyak merugi, kita defisit ini? Salah kelola negeri ini. Jadi susah juga ya Pak ya, pada saat misalnya sistem juga sudah dibuat sedemikian rupa, tapi juga ataupun kebijakan regulasi sudah dibuat, banyak yang agak sedikit masih skip bermain, ataupun dilanggar dengan permainan-permainan oknum-oknum tertentu. Tapi misalnya memang untuk dihapuskan nggak mungkin ya Pak ya. Maksudnya untuk benar-benar dibersihkan nggak mungkin. Jadi untuk memang harus tarik ulur terlebih dahulu. Untuk Pertamina berat, tapi BUMN yang kecil kayak Pertani, kemudian Sanghyang Seri, saya bisa. Kalau nggak laba tahun depan, tutup. Itu bisa. Contoh lagi Garuda. Garuda di tahun 2018 dia mendapat proyek untuk WiFi dalam pesawat, kita bisa chatting. Itu 15 tahun ke depan income. Tapi dia nakal, dia bukukan tahun 2018. Ketika RUPS ada 2 komisaris menolak menyetujui cara seperti ini. Karena tidak lazim pendapatan 15 tahun depan dibukukan di 2018. Supaya apa? Supaya Garuda membukukan laba bersih sekitar 11 miliar. Apa pentingnya kesan laba bersih? Penting karena selama ini Garuda rugi. Akhirnya dikoreksi, di audit BPK, di audit BPKP, kemudian di itu semua, sehingga dia harus melakukan restated, menyampaikan laporan keuangan ulang yang apa adanya, hasilnya masih rugi. Berarti untuk tahun ini PMN tetap diberikan kepada 7 BUMN yang tadi kita sudah sebutkan, dan kemudian kita akan melihat lagi tahun depan seperti apa. Kalau tahun 2020 masih 7 atau syukur-syukur bisa setengahnya udah bisa berbisnis dan lebih mandiri, itu jauh ada perkembangannya lebih berarti. Saya menyarankan harus ada kontrak di sana, kontrak manajemen, bahwa saya kasih lagi PMN, you buat rencana labanya seperti apa. Dengan begitu, kalau nggak capai, pecat, ganti. Harus tegas atau tutup. Kalau memang perlu tutup gitu. Jadi memang time limit ini harus juga diberlakukan. Setidaknya memang menggunakan satu kesepakatan berupa kontrak ataupun MOU gitu ya. Tapi ada cara lain, misalnya di merger, di akuisisi. Jadi nggak harus tutup, bisa karena menimbang karyawan segala macam. Banyak cara lah gitu. Terima kasih Pak Joni pada pagi hari ini sudah diberikan informasi yang cukup padat. Pemirsa, kini giliran kami akan menghadirkan ke hadapan Anda agenda maupun kegiatan anggota Dewan untuk hari ini, dan kami hadirkan juga di layar kaca Anda bisa membacanya secara langsung. Tertera di layar kaca Anda pemirsa, melihat agenda pada hari ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan ini juga ada Biro Pemberitaan Parlemen FGD dengan tema pelatihan teknik fotografi, jadi Anda bisa langsung ke sana untuk menyaksikan secara langsung. Begitu pun juga rangkaian akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, ada beberapa rapat yang akan dilakukan di Komisi 1 DPR RI, Komisi 6, Komisi 8, Komisi 10, dan kemudian juga rangkaian akan terus berjalan hingga pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana nantinya juga ada badan legislasi, yaitu rapat panja penyusunan prolegnas rancang undang-undang tahun 2020 hingga 2024 dan prolegnas rancang undang-undang prioritas tahun 2020. Dan nantinya juga kami akan hadirkan secara langsung ke hadapan Anda dari beberapa ruang komisi yang akan kami hadirkan, salah satu rapat yang tadi kami sudah bacakan ataupun Anda sudah baca di layar kaca Anda. Demikian Suara Parlemen pada pagi hari ini. Saya Yusla Yanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama Pak Joni Edward mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Pak Joni, terima kasih Pak Joni. Thank you, Pak. Rasaku sedang jatuh cinta karena rasa
rasanya ini berbeda.